Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha Reza Pangestu, Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini saya akan meresum asas-asas manajemen. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari manajemen. Manajemen adalah suatu pengelolaan atau pengendalian sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam manajemen ini melalui perkembangan generasi manajemen. Yang dilaluinya ada 5 generasi. Yang pertama ada jungle management, yang kedua ada manajemen by direction, yang ketiga ada manajemen by targeting, yang keempat ada value creative management, yang kelima ada knowledge and human networking management. Lalu ada juga fungsi dari manajemen tersebut yang menurut dari Latter and Gulick. Yang pertama, fungsi dari manajemen adalah planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada staffing atau pengadaan pegawai. Yang keempat ada directing atau pemberian bimbingan. Yang kelima ada coordinating atau pengkoordinasian. Yang keenam ada reporting atau pelaporan. Yang ketujuh ada budgeting atau penganggaran. Lalu ada juga prinsip-prinsip dari manajemen ini. Yang pertama ada division of work atau pembagian pekerjaan, di mana maksudnya adalah spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. Lalu yang kedua ada authority and responsibility atau kewenangan dan tanggung jawab, yaitu di mana maksudnya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada disiplin atau disiplin, yaitu suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh, dan taat pada norma, peraturan, dan ketentuan dengan ikhlas dan sedap hati tanpa paksaan. Yang keempat ada unity of command atau kesatuan perintah, yaitu di mana maksudnya perintah, laporan, dan pertanggungjawaban kepada seorang pemimpin. Yang kelima ada unity of direction atau kesatuan arah, yaitu maksudnya seorang kepala dan satu rencana. Ada yang keenam ada subordination of individual interest to general interest, yaitu maksudnya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, atau dikatakan seperti kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. Terus yang ketujuh ada remuneration of personal atau dikatakan seperti gaji, upah, atau penghasilan. Itu dimaksudnya adalah sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. Terus yang kedelapan ada centralization kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang lebih baik. Yang kesembilan ada scalar chain atau jenjang hierarki, yaitu di mana maksudnya tingkatan wewenang dan tanggung jawab dari tertinggi hingga terendah. Terus yang ke-10 ada order atau ketertiban material dan sosial bagi sesuatu dan seseorang. Yang ke-11 ada equity atau keadilan, yaitu di mana maksudnya sikap pemimpin yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan, dan ketaatan bawahan. Lalu yang ke-12 ada stability of turnover of personal atau stabilitas jabatan pegawai. Yang ke-13 yaitu kepastian kestabilan dalam bekerja. Yang keempat ada inisiatif atau prakarsa, adalah kesempatan berprakarsa hingga indikasi adanya kepuasan. Terus yang terakhir ada spirit the corps atau kesetiakawanan, teamwork, dan komunikasi yang baik. Yang selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama man atau manusia. Manusia ini sangat menentukan. Manusia ini membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia ini tidak akan ada proses kerja. Manusia ini sebagai titik pusat atau central point manajemen. Lalu yang kedua ada money atau uang, yaitu uang ini sebagai alat ukur dan alat ukur nilai suatu usaha atau besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. Lalu yang ketiga ada machines atau alat-alat, yaitu peranan mesin sebagai alat bantu kerja, yaitu maksudnya mesin ini sebagai alat pembantu manusia untuk mencapai suatu tujuan. Tapi tanpa manusia, mesin ini tidak ada apa-apanya.
Jadi manusia itulah suatu yang sangat menentukan mesin ini. Nah, terus yang keempat ada metode. Metode adalah tercapai atau tidaknya tujuan sangat bergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Jadi dengan adanya metode ini akan mempermudah atau memperlancar jalannya pekerjaan manusia. Terus yang kelima ada material. Ada material yaitu bahan-bahan atau perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam ada market atau pasar. Jadi fungsi pasar ini untuk memasarkan barang-barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan berusaha atau industri. Lalu kita masuk kepada teori manajemen. Teori manajemen ini ada 3, yaitu scientific management atau teori insentif 1903. Yang kedua ada teori hubungan manusia. Yang ketiga ada behavior science atau teori perilaku 1950. Perencanaan atau planning. Jadi arti dari perencanaan ini pengertian yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada fungsi dari perencanaan. Yang pertama ada interpretasi atau dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kepentingan umum dari bentuk kerjasama. Yang kedua ada forecasting, yaitu dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di mana yang akan datang. Yang ketiga ada koordinasi, yaitu sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat ada ekonomis, mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima ada pedoman, atau jadi pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. Yang keenam ada kepastian atau menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak caba-caba. Yang ketujuh ada preventif kontrol atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Lalu kita akan masuk pada prinsip atau asas perencanaan. Yang pertama ada kontributir, yang kedua ada primary activity, yang ketiga ada pervasivitas, yang keempat ada alternatif, yang kelima ada efisiensi, yang keenam ada limiting factor, yang ketujuh ada fleksibilitas, yang kedelapan ada strategis. Fungsi dari perencanaan ini adalah untuk memperhitungkan suatu pengelolaan atau pengendalian demi tercapainya target sesuatu. Terus kita masuk pada macam-macam perencanaan. Yang pertama adalah penggunaan, yang kedua ada proses, yang ketiga ada jangka waktu, yang keempat ada wilayah atau tempat pelaksanaan. Yang kelima ada materi objek, yang keenam ada segi umum dan khusus, yang ketujuh ada sumber perencanaan, yang kedelapan ada pembuatan perencanaan. Perencanaan yang baik, yang pertama adalah mengetahui sifat atau ciri atau prinsip yang baik. Kedua, memandang proses perencanaan sebagai atau rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Yang ketiga adalah memandang perencanaan sebagai sesuatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik. Pengorganisasian. Pengorganisasian menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Terus kita masuk pada hakikat organisasi, yaitu organisasi sebagai wadah atau relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Organisasi sebagai proses atau dinamis interaction antara orang-orang di dalam organisasi atau formal dan informal. Fungsi dari organisasi yang pertama adalah mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga adalah mencegah kesimpangsiuran kerja. Yang keempat adalah menentukan pedoman-pedoman kerja. Lalu ada bentuk organisasi.
line atau garis suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Yang kedua, ada organisasi staf, suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, ada organisasi lini, yaitu suatu organisasi pemimpin dibantu oleh staf dan kesatuan komando memiliki garis komando dari tingkat paling atas. Yang keempat, yaitu organisasi tipe panitia, bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri dari beberapa orang. Lalu ada organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada manusia. Barang publik ialah orang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli, dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Barang privat dapat diperoleh dari sistem pasar melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Tujuan utamanya ialah meraih keuntungan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Lalu yang selanjutnya ada cara menyusun rencana dan tujuan hidup. Yang pertama yaitu menggunakan metode SMART Goal. Yang kedua ada membuat tujuan kecil untuk mencapai tujuan yang besar dengan metode DOKA. Terus kita masuk ke pergerakan. Menurut George R. Terry, pergerakan ialah menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Teknik penggerakan ini yang pertama yaitu menjelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Yang kedua, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Yang ketiga, yaitu jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat, yaitu ada kejelasan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Yang kelima, ada usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Yang keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Yang ketujuh, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang kedelapan, ada perlukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Yang kesembilan, ada memberikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. 10, yaitu meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Lalu ada pengawasan. Pengawasan menurut George R. Terry yaitu proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan kolektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Lalu sifat pengawasan. Sifat pengawasan itu yang pertama ada fact finding atau menemukan fakta, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Yang kedua ada preventif, mencegah, yaitu proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Yang keempat, sebagai alat, pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Yang kelima, mempermudah tercapai tujuan. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapai tujuan. Yang keenam, ada efisien, yaitu jangan sampai pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisiensi. Yang ketujuh, ada menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Yang kedelapan, bersifat membimbing, yaitu pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan. Ada pun teknik pengawasan. Yang pertama, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Metode pengawasan ini observasi langsung, yaitu metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua ada metode statistik, yaitu pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis, atau statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah dipahami. Yang ketiga yaitu mengenai metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Baiklah, sekian resume asas-asas manajemen dari saya. Bila ada tutur kata yang salah atau pelaku yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.